pemerintah daerah. Jadi kepala daerah Pak Bupati punya tanggung jawab memberikan layanan secara minimal kepada masyarakat di daerah rawan bencana maupun yang menjadi korban bencana. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Pak Evan ya. Masih satu narasumber. Ini cukup informasi yang luar biasa karena di PMI sendiri sudah mengimplementasikan SBM ya Ibu ya. Kita punya yang namanya satu SBM dan ada sibat-sibat yang sudah dilatih mulai dari tahun 2018 sampai hari ini di tahun 2024. Wilayah program ada di 6 wilayah kabupaten kota. Saya sebutkan pertama di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Yang kedua di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dan keempat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kelima, Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat. Keenam, Kota Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini barangkali Bapak dan Ibu yang sibat yang sudah dilatih satu SBM. Di samping saya ini pelakunya dan masih fresh tadi disinggung oleh Pak Evan dari Kemendagri sudah mengawinkan antara pemerintah Boyolali dengan Pak Bupatinya. Kita sampaikan pertanyaan begini Pak Slamet, tolong diberikan informasi kepada teman-teman pengalaman Kabupaten Boyolali. Bagaimana mendampingi selama ini desa-desa untuk melaksanakan surveillance berbasis masyarakat. Ada kisah suksesnya, pasti ada tantangannya. Silahkan Pak Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Yes. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tangan yang meriah sekali. Tepuk tangan yang meriah sekali. Sekali saja ya. Berarti kurang komunikasi. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali. Tepuk tangan yang meriah berkali-kali. Ya, menghormati Pak Rahman, Pak Ivan, Mbak Suci, terima kasih dan ini. Alhamdulillah sudah saya sampaikan oleh beliau sumber dan memang beliau ini adalah pakar kebijakan dan juga analisis di tas. Kami ini hanya di lapangan yang setiap saat mendampingi sibat, mendampingi teman-teman terutama dalam kegiatan kemanusiaan dan sebelumnya menjawab tadi yang disampaikan apa pengalaman SPM sebelumnya. Saya tanya dulu, kira-kira teman-teman sibat ini datang ke PMI seminggu berapa kali? Ada yang sampai 2 kali? 24 jam katanya Pak. Ya, tergantung PMI. Sebulan berapa kali panjenengan atau Bapak Ibu yang di sini datang ke PMI? Berapa Pak? Atau begini, setahun hanya sekali pas saudara. Ya biasanya. Berapa bulan Bu? 3 bulan sekali. Minimal 3 bulan sekali. Ya. Oke. Karena nggak mungkin PMI ini confident, percaya diri kalau relawannya tidak pernah nongol di kantor dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas PMI itu bekerja sama dengan pemerintah. Dan pertama tadi adalah menjaga kepercayaan. Saya yakin setiap ada bencana, setiap ada krisis kesehatan, kasus kejadian luar biasa, PMI terdepan. Persoalannya, kira-kira PMI setempat confident tidak? Percaya diri tidak? Atau malah menganggap, lah sibat itu apa? Nggak tahu, misalnya. Nah, alhamdulillah yang ada di sini pasti PMI kota-kotanya confident, percaya diri. Bahkan, ya bersama dengan pemerintah, baik secara undang-undang sudah, ya dasar hukumnya, kemudian peraturan pemerintah nomor 7 sudah, tetapi sudah berjalan aparaturnya. Sampaikan Pak Iwan tadi, itu belum cukup. Karena begini Bapak Ibu semuanya, kita tahu kontestasi pilkada dan sebagainya itu kadang-kadang pemerintahan ganti, PMI-nya juga ikut ini ya, terdampak. Dirombak ya Pak. Iya. Nah, ini jangan sampai. Makanya teman-teman semuanya saya berharap sebagai relawan tolong jaga 7 prinsip. 7 prinsip paling dan prinsip. Salah satu adalah kenetralan. Ayo kita mulai
sekarang PMI kalau ini kan musim pilkada ya. Jadi kalau ngasih ikut-ikut kampanye jangan pakai pas PMI lah ya. Tapi Sibat diundang di calon apa? Kamu Sibat jangan. Ya. Atau malah jadi tim sukses ya. Jangan pakai rompi. Itu apa? Itu dampaknya luar biasa. Karena trust di masyarakat itu ada ketika kita bersikap netral. Ini pengalaman saya aja ya Pak. Pengalaman saya begitu bersama teman-teman Sibat begitu. Di desa juga gitu. Apalagi nggak boleh ya, tapi harus menempatkan diri dengan sebaik. Apalagi juga mendukung pilkades, ya boleh ya, cuma jangan menggunakan Sibat PMI mendukung calon A, lalu jangan sampai Sibat PMI mendukung calon B itu nanti akan berdampak kepada kebijakan yang dilakukan oleh desa. Nah, kembali ke kerjasama tadi. Memang Bapak kami sampaikan bahwa Bapak yang ada Ibu yang di sini bukan level-level untuk melakukan kerjasama. Levelnya adalah di pengurus palang merah setempat. Nah, Bapak Ibu adalah penjaga atau pelaksana teknis atau paling tidak garda terdepan dalam menjalankan operasi-operasi kemanusiaan. Nah, pengurus PMI ini ada yang merangkap pemerintah, ada yang non pemerintah, ada yang akademisi dan lain sebagainya. Semuanya itu dinamika dan itu diperbolehkan sah-sah secara DRT dan peraturan organisasi. Tetapi tantangannya berikutnya ketika palang merah setempat itu tidak sinkron ataupun berbeda kutip pandangan kebijakan politiknya terhadap pemerintah. Itu sangat penting. Nah, saya berharap teman-teman Sibat ini yang ada di garda depan, mari kita tempatkan pada semestinya. Ya, itu prinsip terhadap kenetralan itu harus diterapkan. Kemudian disampaikan Evan tadi bahwa kerjasama itu untuk menjamin bahwa dukungan pemerintah itu ada terus tetap walaupun ganti pemerintahan. Itu yang kita pastikan, ya kan? Nah, kita punya bargaining power. Apa itu? Buat pemerintah tergantung dengan kita. Saya pernah melakukan itu semuanya waktu COVID pertama kali. Pemerintah nggak ada setiap APD hazmat Pak. Kami yang punya. Dibagikan kepada rumah sakit, ya bagikan kan sisa waktu itu sisa program flu burung. Kami bagikan kepada rumah sakit dan musuh di lereng timur Merapi. Ya. Oh ya, seragam putih. Waktu PMK mereka menjadi promotor promosi kesehatan COVID dan PMK lewat radio komunitas. Karena dia sifatnya membangun radio komunitas. Nggak ada dana spesial pun dari desa. Setelah itu tahu ada dana radio yang kan di orang desa itu suka yang bikin radio. Dia bikin radio petani dan juga mengoperasi kebencanaan dan juga COVID. Hoax itu lebih didengar Sibat daripada lewat WA. Itu kearifan lokal ya, dan itu pasti ada kearifan lokal di Bapak Ibu semuanya. Nah, dan ini yang harus kita lakukan bersama, membuat bangga dulu terhadap PMI. Jangan kami di PMI itu karena hanya administratif ya, atau ke PMI pegawainya kok ketus-ketus ya, saya nggak pernah disapa, atau nggak ada kenal gitu. Ada nggak gitu, datang ke PMI ini siapa Pak? Jangan sampai. Maka saya sampaikan tadi, datanglah ke PMI sesering mungkin. Kalau perlu sudah punya KTA belum Pak atau Sibat? Ya, sudah, alhamdulillah. Yang belum minta. Sudah punya asuransi belum Pak? Sudah. Minta. Minta kemana? Ke PMI dulu. Ya. Asuransi Relawan. kerja. Ya. Ya, asuransi minta. Kami terinspirasi dari pelatihan dapur umum. Akhirnya kami dari Sibat desa kami itu berkoordinasi untuk mengemas pelatihan dapur umum itu di dalam Jumat Berkah. Sebenarnya dari kami sudah menyampaikan ke PMI Kabupaten untuk ada nggak sih yang bisa kita akses, karena untuk dana dapur umum itu kami relawan gitu. Jadi setiap bulan kami iuran untuk membuat 150 box nasi. Nanti kita sekalian melaksanakan pelatihan dapur umum. Kita 3 jam tuh bisa masak berapa porsi seperti itu. Nah itu kami sebenarnya pengen karena
terus terang Pak, untuk dana yang kami galang dari anggota itu paling 500.000 itu. Tapi nanti di pelaksanaan hari H banyak kekurangan, akhirnya membengkak sampai 1 juta sekian. Tapi kita juga nggak pernah mikir, ya udah ngalir aja seperti itu. Nah, kami berharap ada cara bagaimana kita bisa mengakses, mungkin dengan proposal atau apa, karena sudah kami sampaikan untuk pemihaan sampai saat ini belum ada. Oke, terima kasih. Jangan berharap dapat dana PMI punya. PMI-nya PMI mana Bu? Klaten, ya. Nanti salamin sama kepala markas Klaten. Jangan berharap dapat dana dari PMI itu banyak Pak. PMI itu kaya pura-pura miskin atau miskin pura-pura kaya. Yang kaya adalah relawannya Pak. Itu yang penting. Yang penting adalah ada kepedulian sebetulnya. Ya, ini menjadi semangat kita bersama bahwa relawan Palangkaraya ini adalah ujung tombak sekaligus ujung tomboknya. Gitu ya. Dan ini betul nggak? Betul. Makanya kita perlu apresiasi untuk teman-teman Sibat yang ada di Tombak dan tombak dan tombok nggak tombok. tombok itu Jawa ya Pak ya? Ya. Tombok ya. Ditranslate. Nah, teman-teman terkait dengan SPM tadi, ya kasus-kasus yang kita bentuk relawan PMI ini diskusi sangat terbantu karena kasus COVID PMK itu pertama ditemukan oleh Sibat kita. Jadi PMK terutama itu yang Pak Menteri Yassin Limpo sebelum diponis itu datang ke Boyolali nemuin itu kayak tetangganya Sibat, yang laporan Sibat Pak. Ini kena PMK. Dan saya matur ke Pak Rahmat. Sisi lain dari mohon maaf nih, jalan tol itu karena pergerakan kendaraan yang mengangkut ternak itu nggak terkontrol, dan akibatnya karena Boyolali dilewati jalan tol Jogja Solo, Jogja Semarang, jadi semuanya bebas dan akhirnya masuk ke dalam kota, kemudian yang menyebar. Nah, kalau sudah menyebar tadi cobalannya lemah, ya semuanya jadi apa dan sudah repot semua. Nah, SBM ini sangat membantu, bahkan desa ini menyediakan ambulan kendaraan khusus untuk teman-teman Sibat. Dipakai apa boleh, yang penting dipakai untuk Sibat. Udah percaya aja. Pilihnya desa. Kalau bensin dikasih. Nah, setiap saat melaporkan ada kasus nggak ada kasus laporkan Pak. Itu penting. Nah, kemudian bagi semuanya datanglah PMI yang sudah baik ya. Tolong disupport ya, jangan di pengurusan, jangan di ini ya, jangan dijauhi. Ayo sekarang pengurusnya nggak kayak kemarin kok didekati. Nah, saya kalau memilih Sibat itu adalah istrinya kepala desa, karena lobby-lobby bisa dilakukan di ranjang. Itu strategi kalau kami. Iya, karena ya ada nanti Mbak Novita yang ada di foto. Kalau ide masuk, tapi perangkat desa. pasti nggak memungkinkan. Kan setelah istrinya dilatih PMI Sibuk oleh istrinya, SPM, Pak. itu sana ngomong aja di ranjang. Terus saya ya, itu cara yang tidak baik ya, cara yang baik melalui Pusdes, melalui misalnya orang bawa desa itu. Maaf ini saya agak berat, karena ya relawan nggak begitu kan begitu. Atau PRT yang diundang, padahal PRT nggak tahu pentingnya SPM, pentingnya surveillance. Nah, kita lakukan pendekatan. Niatkan Bapak Ibu semuanya untuk melindungi kita, melindungi keluarga kita. Saya itu COVID sama sekitar saya, alhamdulillah bersama saya dan istri bisa berhasil melindungi satu kampung, nggak ada yang COVID tapi berhasil. Saya template ini Pak, waktu belum ada OTG dan sebagainya. Ini zona di depan rumahnya itu bendera kuning, bendera hijau. Bendera merah itu yang kerja di rumah sakit. Bendera kuning itu yang lansia yang rentan. Bendera hijau yang sukanya kerjanya di ladang dan sebagainya. Itu kami deteksi seperti itu agar apa? Kami memetakan ini mana yang kelompok-kelompok berisiko tertular, mana kelompok-kelompok yang sangat rentan, mana yang kerentanannya rendah. Seperti itu. Kemudian kami bagikan multivitamin. Ya. Jangan khawatir Pak. Pertama PMI datang itu di Paidu. Di Paidu itu di apa Ibu ya? Dimarahi. Kasih informasi. Nanti ada megatras tuh. Apa itu megatras? Sirik kamu. Orang dari mana? Pasti begitu kan. Jangan sakit hati. Ya. Karena kita membaca literasi dan sebagainya. Dalam kelemahan orang akan bertanya. Kita kasih info yang baik. Minimal jangan suka menge-share video, foto, informasi yang sifatnya belum terverifikasi. Itu kan YouTube sekarang itu macam-macam judulnya. Antara judul dengan isinya nggak sama.
Tahu kan? Nah, sibat itu aja udah cukup. Nah, di grup RT, di grup RW ya, di grup PKK, atau ada informasi seperti itu, sibat sebagai garda depan untuk orang tua. Setuju? Nah, itu saja sudah sangat level apa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, jadi anggota SBM. Tadi kan udah dibilang mau gitu ya. Nah, ibaratnya kelanjutannya gitu loh, Bu. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam buku saku kita sudah ada contoh format keputusan kepala desa. Nah, keputusan kepala desa itu tentang pelaksanaan surveillance berbasis masyarakat. Sudah jelas-jelas pelaksana surveillance berbasis masyarakat di desa. Misalnya desa mana gitu ya. Nah, di dalam keanggotaannya tim relawan SBM Desa X misalnya dengan susunan keanggotaan. Jadi kita harus selalu mohon teman-teman Sibat nanti berkoordinasi dengan Pak Kepala Desa untuk apa nih langsung Pak. Baterainya habis. Kita masih menunggu ini akan ditandatangani oleh Deputi PMK, Pak Deputi PMK, Pak Nunung, kemudian ada Pak Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen kami. Sekarang surat sudah meluncur kemarin Pak. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak-Bapak dan Ibu tadi. Kemudian kita akan melakukan sosialisasi. Harapan kami bahwa dengan sosialisasi ini, Kepala Desa kita akan melakukan nanti sosialisasi ini zona barat, timur, tengah. Kita mungkin tidak bisa melakukan secara offline, tapi melakukan secara daring atau online. Nah, kaitannya dengan itu, tindak lanjutnya adalah nanti ditetapkan keputusan kepala desa terkait SBM ini di desa. Itu. Nah, setelah itu mau tidak mau Pak Kepala Desa membuat SK. Nah, SK-nya nanti harus ditetapkan koordinator. Koordinator itu adalah kepala desa sendiri. Kemudian sekretaris, ini harapannya adalah Sekdes. Kemudian supervisor ini BPD. Nah, keanggotaannya adalah teman-teman Sibat. Nah, ini menjadi bagian satu kesatuan. Jadi tidak ada istilah bahwa Bu ini harus didorong harus Sibat. Ini prosesnya adalah musyawarah desa. Tetap musyawarah desa. Karena apa? Kita menggunakan anggaran alokasi, bukan alokasi. Dana desa. APBD, salah satunya adalah dana desa. Karena keputusan tertinggi adalah musyawarah desa. Kecuali ini adalah impres. Ini bukan impres, tapi ini surat edaran yang diputuskan oleh kepala desa. Nah, itu yang bisa kami jawab bahwa hasil musyawarah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membuat surat keputusan ini. Dan tentunya ini jelas-jelas sudah kewenangan desa. Kalau kewenangan tidak diragukan lagi, tidak ada masalah. Tapi keputusan ini hasil musyawarah desa. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa SBM kami nanti sampaikan. menjadi prioritas Mudah-mudahan Pak Rama untuk bisa menanggapi. tahun 2025. Ya, justru kebijakannya sekarang kalau Bapak bacanya peraturan Menko PMK itu dalam lampiran jelas. Supervisor bisa diisi oleh anggota Palang Merah Indonesia. Sibat PMI bukan. Sibat PMI bukan. Sibat Kurang PMI. kenceng. Sibat bukan. Sibat PMI. Ya itu ya. Kalau Sibat PMI masuk ke barat. Lalu yang kedua, anak kandung PMI kan kemarin sudah dibilang. Sibat PMI-nya. Sibat anak kandung PMI. Nah di sini di buku yang dipegang Bu Nastuti
Ini tertulis ya, langsung nih, bukan tersirat lagi, tersurat, ya, tersurat sah nih. Dalam pelaksanaan surveillance berbasis masyarakat di desa dapat dilaksanakan melalui satu sinergi program atau kegiatan, yaitu kolaborasi pelaksanaan SBM antara pelaksanaan SBM di tingkat desa dengan pengelola program kegiatan yang sudah ada di kementerian atau lembaga. Kenapa ada ini? Bapak Ibu pernah dengar desa siaga? Pernah dengar destana? Tagana? Ada? Sibat? Ada. Itu baru yang kementerian lembaga. Perangkat daerah, Palang Merah Indonesia. Sibat punya Palang Merah Indonesia bukan? Tertulis lo ya. Selesai kan? Ini nggak omong-omong. Iya. Ya, benar. Sudah tertulis. Aman, Pak? Aman. Oke, kasih aplaus untuk narasumber kita. Ya, karena penanggung jawab dari surveillance berbasis masyarakat ini dan buku ini akan disiapkan untuk para kepala desa. Begitu ya, Ibu Bapak narasumber. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Pertama